Selamat jumpa kembali untuk anak didik kami kelas 9. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu berharap siswa-siswi kami kelas 9 masih tetap sehat, tetap semangat, selalu dilindungi oleh Tuhan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak kami, sebelum kita mendengarkan Injil kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Anak-anak kami yang terkasih, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, 12 sampai 14. Begini bunyinya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak ibu, sekarang marilah kita mengambil sikap yang bagus. Kita satukan diri kita, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena melalui pembaptisan yang telah kami terima, Engkau telah satukan dengan kurban Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau juga telah menyatukan kami dengan gerejamu yang kudus. Semoga iman kami akan karya penyelamatanmu melalui Yesus Kristus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah, anak-anak ibu, pada pertemuan-pertemuan kita, pada pertemuan minggu-minggu yang sudah lewat, kita sudah mempelajari materi kita, yaitu mengenai beragama dan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi, karya keselamatan Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan cara beragama dan beriman. Pada pagi hari ini, kita akan memasuki materi kita selanjutnya dengan tema beriman Kristiani, atau bisa kamu lihat buku paket Muna, itu bagian D, beriman Kristiani. Tetapi sebelum kita membahas lebih mendalam materi kita pada pagi hari ini, mari kita lihat atau mari kita ingat kembali ya materi yang sudah lewat itu, yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada materi ini kita sudah mengetahui hubungan antara iman dan wahyu, bahwa iman dan wahyu tidak dapat dipisahkan keduanya. Keduanya bagaikan sekeping mata uang, di mana sisi yang satu tidak dapat dipisahkan dari sisi yang lain. Karena itu, berbicara mengenai iman tidak dapat dipisahkan juga dari wahyu. Ya, masih ingat anak-anak kami kan? Tidak ada iman tanpa wahyu. Karena itu, anak-anak kami sekalian, ya, ibu tanyakan lagi dalam dirimu, apa itu wahyu? Ya, pasti kamu sudah tahu karena minggu-minggu yang sudah lewat kita sudah membahas itu, apa itu wahyu. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah katakan bahwa wahyu itu adalah penyikapan diri Allah. Allah yang adalah misteri sebelumnya, terselubung sepenuhnya, tidak dapat diketahui, dikenali, dan dilihat oleh manusia dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, penyikapan dirinya membuka dirinya sehingga manusia dimungkinkan untuk mengenal Allah. Nah, anak-anak kami, pewahyuan diri Allah itu terjadi lewat beberapa contoh, ya, yakni melalui alam ciptaannya, lewat bumi dan segala sesuatu yang berada di dalam bumi. Allah dikekal dan diketahui lewat karya-karyanya sendiri. Segala sesuatu itu membuktikan bahwa ada penciptaan, dan ini disebut dengan wahyu umum. Ya. Nah, anak-anak ibu, Allah juga mewahyukan dirinya dan menyampaikan kehendaknya kepada manusia melalui para nabi. Ini bisa kita temukan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Perjanjian
Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Perjanjian. Tetapi pewahyuan diri Allah yang paling sempurna itu terjadi di dalam diri Yesus Kristus, putranya, Tuhan kita. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri, Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Bapa dan aku adalah sama. Jadi melalui dan di dalam kita dan di dalam Yesus Kristus, Allah yang sebelumnya jauh menjadi sangat dekat dengan kita, bahkan menjadi satu di antara kita. Dia menjadi serupa dengan kita kecuali dalam hal dosa kita, kata Rasul Paulus. Ya, dia mengalami kelemahan-kelemahan kita. Inilah bentuk solidaritas Allah kepada manusia, dan ini adalah ciri beriman Kristiani. Jadi, anak-anak kami sekalian, ciri beriman Kristiani itu ada beberapa, sebagaimana kita temukan dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua Gaudium et Spes artikel ke-14. Bisa kamu lihat di buku paketmu, ya nak. Pertama adalah mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, memberi diri dibaptis. Dibaptis artinya dimasukkan menjadi sebagai anggota gereja, menjadi anggota keluarga Allah. Kemudian menerima kitab suci atau Alkitab dan tradisi suci sebagai sumber iman. Menerima sakramen-sakramen yang ada dalam gereja. Lalu memiliki ketaatan kepada hierarki gereja dan seterusnya. Ciri beriman Kristiani yang lain bisa juga kita temukan di buku paketmu, yakni bisa kamu juga lihat nanti di buku paketmu itu ada, ya, Matius 7 ayat 21 sampai 24. Ya, nanti bisa kamu buka buku paketmu dan juga bisa kamu baca sendiri di kitab sucimu, ya. Nah, tapi kita akan masuk pada aspek-aspek beriman Kristiani. Jadi, ada 4 aspek beriman Kristiani. Yang pertama adalah pengalaman iman, yakni perjumpaan antara saya dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi antara saya dengan Tuhan itu melahirkan atau menumbuhkan iman di dalam hati saya sendiri. Ya. Ini bisa kita temui dalam pengalaman para kudus dan juga para martir gereja. Bahkan pada pengalaman kita sendiri. Banyak orang memberikan suatu kesaksian hidup bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan itu menumbuhkan iman, melahirkan iman di dalam dirinya yang disebut dengan pengalaman iman. Dan yang kedua adalah penyerahan iman. Dari pengalaman iman itu kita sudah mendengar tadi, ya. Akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dengan penuh ketaatan. Artinya saya menjawab ya. Ya, saya menjawab ya terhadap panggilan Tuhan pada diri saya sendiri. Lalu yang ketiga adalah perwujudan iman, bahwa seluruh perkataan, seluruh perbuatan, sikap dan cara hidup saya itu dijiwai oleh iman yang saya miliki, sehingga itu merupakan ungkapan dari perwujudan iman saya. Ya, lalu yang terakhir, yang keempat adalah pengetahuan iman, bahwa saya mempelajari apa yang saya imani,
sehingga pengetahuan saya terhadap iman saya bertumbuh di dalam diri saya, sehingga saya tidak beriman buta. Sebaliknya, saya mengetahui dan mengenali apa yang saya imani. Baiklah siswa-siswi kami kelas 9, demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga siswa-siswi kami kelas 9 dapat mengerti dan dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan lewat video di pagi hari ini. Semoga siswa-siswi kami kelas 9 tetap semangat. Sampai di sini. Bye.